Buya Safi Marif menyatakan 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% asing. Ada 5 provinsi di Indonesia, izin konsesinya diberikan negara melebihi jumlah provinsi itu. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai anak cucu kita jadi penumpang gelap di tanah kelahiran nenek moyang. Saya ingatkan ya, ada sebuah negara yang dulu bukan miliknya, sekarang sudah dikuasai, bahkan dan sekarang tidak, suara ajan pun sudah nggak bisa. Kalau hari ini saya kalah dalam sidang ini, berarti seluruh rakyat Indonesia siap-siap bisa dikriminalisasi. Di FKMTI, sertifikat hak milik, ya, di FKMTI itu korbannya memiliki sertifikat hak milik, bisa digugat, bisa dipidana. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Lagi ya, kalau saya kalah berarti seluruh rakyat Indonesia kalah. Kenapa begitu? Surat saya sangat lengkap, ya, tapi dipelintir oleh oknum-oknum dengan caranya, dengan metodenya, sehingga saya bisa dijerat hari ini dengan istri saya. Artinya apa? Seluruh rakyat Indonesia bisa dilakukan kriminalisasi oleh oknum ya, aparat penegak hukum. Nah, dalam persidangan ini terbukti 2 kali saksi tidak mengerti apa-apa. Banyak pertanyaan yang tidak mereka tahu. Nah, surat saya sudah diklarifikasi. Bahkan surat saya sudah saya bagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita bikin webnya biar seluruh rakyat Indonesia bisa lihat bukti kepemilikan kita dan bukti kepemilikan lawan. Jadi ini saya kasih sedikit ya. Ini Pak Budi rela di penjara demi untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia. Menyelamatkan seluruh generasi kita. Ya, kalau hari ini saya kalah dalam sidang ini, berarti seluruh rakyat Indonesia siap-siap bisa dikriminalisasi. Di FKMTI, sertifikat hak milik, ya, di FKMTI itu korbannya memiliki sertifikat hak milik, bisa digugat, bisa dipidana. Sekian dari kanan saya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mohon dukungannya. Mari kita lawan oligarki. Terima kasih. Jadi kita harus kasih penghargaan terhadap Pak Budi, rela di penjara demi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat semuanya sebagai korban mafia tanah. Kapan ini terjadi dikalahkan ini, berarti nanti adik-adik semua generasi muda bisa mengalami seperti ini. Apakah mau seperti itu lagi? Berdoa mudah-mudahan Pak Budi diberi kesehatan lahir batin bersama semua tim yang memperjuangkan. Amin. Supaya generasi kita itu tidak ada lagi dikriminalisasi, tidak ada jadi kucong-kucong semuanya kan. Tidak ada jadi ini ya, Buya Safi Marif menyatakan 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% asing. Ada 5 provinsi di Indonesia, izin konsesinya diberikan negara melebihi jumlah provinsi itu. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai anak cucu kita jadi penumpang gelap di tanah kelahiran nenek moyang. Saya ingatkan ya, ada sebuah negara yang dulu bukan miliknya, sekarang sudah dikuasai, bahkan dan sekarang tidak, suara ajan pun sudah nggak bisa. Nah, ini fakta. Ini baru 60 tahun yang lalu. Nah, mari kita jaga NKRI, jangan sampai seperti negara-negara yang sudah menguasai.
Ya, saya harap kita bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan kejoliman ini. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, kalau tanah kita dikuasai korporasi 80% asing 13%, sudah 93% dikuasai segelintir orang. Pertanyaannya, di mana Pancasilanya? Di mana Undang-Undang Dasar 45? Masih ada kan? Tugas Pak Presiden adalah melaksanakan konstitusi. Kalau beliau tidak bisa melaksanakan konstitusi, berarti beliau nanti meninggalkan legasi yang kurang baik buat saya. Ini saya tanya sama Bapak, apakah masuk akal seorang yang membeli tanah dengan legal? Ini bapak-bapak ingat ya, jangan sampai bapakmu, saudaramu diperlakukan seperti ini, dipukul, dicuri kontainernya, dirampas lokasinya, dia yang dipenjarakan. Coba. Hanya dengan kehebatannya penyidik dan pemesannya. Nah, coba tanah itu saya beli 2006, saya pagar, saya uruk. Setelah 2010 ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya banyak masalah, bukan di tempat saya. Di mana-mana dia bikin masalah. Seluruh Indonesia. Tapi negara tidak sanggup. Saya harap Pak Presiden kali ini sanggup mengatasi pengusaha yang satu ini. Jangan lagi bikin masalah buat NKRI. Orang-orang yang membela perusahaan ini patut diduga adalah pengkhianat NKRI. Setuju nggak? Setuju. Ya. Ini harus kita tahan. Beliau harus bisa dilakukan penegakan hukum. Jangan sampai nanti kita perang saudara. Sekarang kita yang berantem nih sesama anak bangsa. Nah, dia tenang-tenang di Singapura ya. Nah, dia tenang-tenang di Singapura. Nah, dia bawa dia duitnya ke sana. Nah, kita dibikin berantem sesama anak bangsa. Oleh sebab itu sesama anak bangsa jangan kita mau diadu domba, terutama penegak hukum. Saya ulangi ya, jangan mau diadu domba. Jadilah seorang negarawan. Jadilah seorang aparatur pemerintah yang cinta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi aparat penegak hukum jangan diperalat oleh konglomerat yang hanya mengandalkan uangnya, ya. Karena nanti suatu saat kau sebagai aparat punya anak, punya bapak, nanti dirampas juga, nanti lihat. Dan terjadi di Makassar. Seorang polisi yang sering membela mafia tanah yang di Makassar, dan terjadi apa? Rumahnya sudah sertifikat, sudah dari turun-temurun dia tinggali rumahnya, dengan bikin surat palsu, langsung diusir dari rumahnya. Apa yang terjadi seperti itu? Sangat menyesal, menangis dan menangis, tiada guna. Jadi kita harus betul-betul bersatu seluruh rakyat Indonesia. Jangan kita dipecah belah, beda agama, beda suku. Soalnya Indonesia, nggak boleh kita bicara suku, nggak boleh bicara agama sekarang. Kita harus bicara bangsa. Nenek moyang kita korban jiwa dan raga untuk mencapai kemerdekaan ini, baru kita dengan gampangnya menyerahkan kemerdekaan ini. Ya. Kita pertahankan konstitusi kita ya. Bang, soal penangguhan penahanan Pak Budi sudah dapat jawaban. Nah, inilah yang saya lihat sangat menyedihkan, karena ini perkara saya melihatnya adalah perkara tidak normal. Error in object sama error objek dan error in persona. Seharusnya kalau memang ada pemalsuan, bukan pembelinya yang diproses, yang dipenjarakan adalah penjualnya. Tapi dalam kasus ini sama sekali tidak ada namanya palsu, hanya karena akal-akalan dari aparat, baik dari kelurahan, utamanya penyidik ya, dengan sengaja tidak memunculkan data-data yang kira-kira melemahkan niat jahatnya, ya. Contohnya kemarin di bukti persidangan, ya, letter C-nya tidak bisa dibuktikan, hanya dinyatakan bahwa itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar itu bukan kesalahan Pak Budi, Pak Bu Nurlela, kesalahan aparat pemerintah, ada namanya tertib administrasi. Nah, inilah kekurangan, kesalahan pemerintah, aparat dilimpahkan kepada masyarakatnya yang lemah, ya, yang lemah. Tapi yang kuat tetap kuat. Saya perjelas ya. Kelurahan Kapuk menyatakan Girik 5047 tidak tercatat. Kemarin saksi saya tanya, kapan
pencatatannya. Ternyata pencatatan terakhir Kelurahan Sapo 1968. Sementara gilik saya 80. Ya sampai kapanpun nggak bakal tercatat. Orang pencatatan terakhir. Ya model-model gini bisa menjerat siapa saja. Maksud saya. Begitu juga gilik 1906 oleh Pak Sobirin, ya, Kelurahan Cengkareng Barat menyatakan sampai 1903, 1906 tidak. Padahal kami punya surat yang jauh sebelumnya lurahnya menyatakan tercatat. Nah, hal-hal begini kan berarti siapa saja seluruh rakyat Indonesia bisa dikriminalisasi. Itu saya sampaikan. Nah, yang aneh ini masalah Satu lagi Pak, maaf. Satu lagi. Masalah penangguhan ini, yang itulah tadi yang saya mau katakan. Ada apa? Apakah ini karena perkara settingan rekayasa ini, kok sampai sekarang setiap sidang saya sendiri minta baik secara tertulis maupun secara lisan untuk penangguhan sebagaimana lazimnya, layaknya dalam perkara-perkara yang lebih parah sebenarnya. Ini Pak Budi tidak membahayakan karena bukan teroris, bukan koruptor, bukan pencuri, dan bukan pelaku tindak pidana pembunuh. Iya. Dan ada yang menjamin. Semua pengacara di sini punya keinginan untuk menjamin. Saya sendiri kalau klien saya melarikan diri, saya gantikan masuk. Tidak ada persoalan. Dan ada anggota DPR juga siap menjamin. Itu logika hukumnya, logika. Makanya perlu kita ketuk pintu hati majelis hakim yang mulia. Jangan sampai salah membuat keputusan. Yang saya khawatirkan ini akan terjadi dengan adanya penahanan sehingga menjadi beban kepada majelis hakim untuk memutus bebas yang seharusnya memang bebas karena ditahan, disesuaikan, diberikan hukuman sesuai dengan lama penahanannya. Ini udah kurang lebih 2 bulan loh, hampir 2 bulan. Dari 10 Januari ya, 10 Januari sampai 2 bulan. Sementara kalau kita lihat kan saksinya kurang lebih harus dihadirkan berapa Pak? 12. Sejauh ini baru 2. Padahal sidang pertama katanya 5 saksi yang hadir 1. Sidang kedua 4 saksi yang hadir katanya 2, yang 1 hadir, yang 1 nyasar. Ya. Nah, kepada media atas nama klien kami mengucapkan terima kasih untuk keberaniannya ya menghadirkan, meliput acara ini. Kami mohon supaya bapak-bapak yang terhormat, khususnya Pak Mahfud MD ya, Pak Mahfud MD untuk perkara 1 orang meninggal Brigjen Yosua itu berani bersuara kemana-mana. Ini Pak Budi dan Bu Nurlela adalah representatif dari minimal berapa anggota FKPI? 30.000 rakyat Indonesia. Kalau 1 orang itu mewakili keluarganya 5, berarti sudah ada 150.000 orang yang berteriak karena dikriminalisasi masalah tanahnya. Jadi kami mohon Pak Mahfud MD, bahkan Pak Presiden Jokowi, tolonglah, bukalah mata, lihatlah perkara ini. Ini hanyalah 1 di antara 30.000 kasus yang ada real di masyarakat, bukan katanya-katanya. Tapi ini kan bentuk pembungkaman sebenarnya, karena Pak Budi ini memperjuangkan orang-orang yang korban mafia tanah yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Malah saya pernah tanya, perkara saya belakangan lah. Coba bayangkan, karena dia rela ya berkorban. Jadi tumbal lah bilang. Jadi dia yang ini, artinya kepalanya dulu dipenggal, jadi badannya nggak ada lagi. Jadi kasihan nanti generasi kita ini akan terjadi nasib seperti Pak Budi, dan malah lebih dahsyat. Coba bayangkan itu di media-media sosial, orang-orang kita itu kaki, muka, kepala di kakinya penjajah. Coba. Artinya karena Pak Budi ini ketua FKMTI, maka kasus ini dipaksakan, direkayasa, ya, disetting. Nah, mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan majelis hakim ini tidak masuk angin. Nah, ya, mudah-mudahan majelis hakim ini bisa mencerna yang jernih, yang mana yang benar. Kalau memang klien saya salah, saya mendukung. Penjara sampai kalau perlu seumur hidup.
Ya. Tapi tolong juga jangan dirampas kemerdekaannya dulu sebelum ada bukti hasil persidangan yang memutuskan bahwa dia melakukan tindak pidana. Ini pun tindak pidana pemalsuan saja seperti ini, luar biasa. Padahal ada yang teroris, ada yang penipu luar biasa. Kok bisa ditangguhkan? Melang-lang buana malah pergi nonton sepak bola di mana-mana. Negara apa ini? Katanya negara hukum. Nah, Satu lagi, selain kita menghimbau majelis hakim, kita tahu ya sekarang zaman netizen ya. Jadi kami mohon supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang berani menyuarakan terus bersuara, jangan takut. Kita percaya Tuhan selalu menyertai orang-orang yang berani dan berjalan yang benar. Satu lagi kami mohon ke media mainstream ya. Kita lihat tadi di sidang sebelah hiruk pikuk gitu ya. Padahal kasusnya cuma narkoba. Sementara ini penipuan tanah. Kemana media mainstream? Kemana media mainstream? Mana? Gitu loh. Ini mewakili 30.000 pemilik tanah yang sekarang berteriak menjadi korban. Media mainstream mana? Kebetulan zaman dulu saya wartawan. Saya bingung nih, mana hati nurani wartawan nih? Hei, wartawan-wartawan semua pada kemana nih? Yang katanya amanat hati nurani rakyat, mana? Oke, satu lagi. Tanah saya dirampas mendalilkan SHGP 1633 atas nama PT PMJ. Kami sudah cari itu PT PMJ, siapa pemiliknya, yang tidak mungkin pada umur 22 tahun dia bisa membeli tanah 12 hektar. Yang menjadi miris adalah tanah itu saya beli dengan harga NJOP 1.200.000 tahun 2006. Tapi PT SSA membeli tanah itu dengan harga 600 sampai 700.000 per meter. Masuk akal tidak? Nah, saya ulangi ya, saya membeli tahun 2006 itu 1,5 juta kurang lebih per meter. Sementara PT SSA membeli tahun 2010 kepada PT BMJ 58 miliar 12 hektar, kurang lebih 600 sampai 700 Jadi, per hektar. Artinya apakah masuk akal nih? Ini bisa kita cek ya para aparat negara, pajak dan segala macam, tolong dicek betul nggak ini? Karena pemiliknya pun itu masuk gang. Kami sudah cek yang sekarang. Baik itu direkturnya maupun komisarisnya. Nah, inilah cara-cara mafia bagaimana memanipulasi tentang bagaimana cara merampas menggunakan tangan-tangan orang yang jadi lain. gini, tolong dicamkan semua kepada kita, saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, ya. Bayangkan nanti tanahmu mau dibeli orang yang punya uang, yang punya kuasa dengan harga yang ditentukan oleh mereka. Dan kapan kamu menolaknya, tidak menerimanya, kamu akan dipenjarakan dulu dengan berbagai macam cara. Inilah contoh yang nyata yang harus kita khawatirkan, yang harus kita sikapi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Baju koko Habaib Putih